Kunci yang berikutnya adalah kunci popularitas. Beberapa orang berpikir cara menuju popularitas adalah ketampanan, kecerdasan, atau kemampuan atletik. Kualitas kebenaran dan belas kasihan adalah kunci popularitas yang langgeng abadi menurut Amsal 3 ayat 3-4. Shalom sahabat setia yang dikasih oleh Tuhan. Jumpa lagi di dalam acara Renungan Sahabat Setia. Pada hari ini kita tiba kepada episode yang ke-7, yakni kita membahas serial di dalam kitab Amsal. Hari ini kita akan membahas satu tema tentang nasihat ayah untuk kehidupan yang saleh, yang kita baca dari Amsal 3 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-35. Saya bacakan untuk kita semuanya. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau, kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan, dan jauhlah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya, karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak, dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata, apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, dan di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit. Dengan pengetahuannya air samudra raya berpencaran, dan awan menitikan embun. Hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu. Peliharalah itu, maka itu akan menjadi kehidupan bagi jiwamu, dan perhiasan bagi lehermu. Maka engkau akan berjalan di jalanmu dengan aman, dan kakimu tidak akan terantuk. Jikalau engkau berbaring, engkau tidak akan terkejut, tetapi engkau akan berbaring dan tidur dengan nyenyak. Janganlah takut kepada kekejutan yang tiba-tiba, atau kepada kebinasaan orang fasik. Bila itu datang, karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu, dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Janganlah menahan kebaikan pada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah, besok akan kuberi, sedangkan yang diminta ada padamu. Janganlah merencanakan kejahatan terhadap sesamamu, sedangkan tanpa curiga ia tinggal bersama-sama dengan engkau. Janganlah bertengkar tidak semena-mena dengan seseorang, jikalau itu tidak berbuat jahat kepadamu. Janganlah iri hati kepada orang yang melakukan kelaliman, dan janganlah memilih satu pun dari jalannya, karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi dengan orang jujur ia bergaul erat.
Kutuk Tuhan ada di dalam rumah orang fasik, tetapi tempat kediaman orang benar diberkatinya. Apabila ia menghadapi pencemooh, maka ia pun mencemooh, tetapi orang yang rendah hati dikasihinya. Orang yang bijak akan mewarisi kehormatan, tetapi orang yang bebal akan menerima cemooh. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Amsal 3 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-35. Sahabat setia yang terkasih, Amsal 2 menampilkan Salomo sebagai seorang ayah yang mendorong anaknya untuk dengan rajin mencari hikmat, untuk menghargai manfaat dengan rajin mencari hikmat. Dalam pasal ketiga episode yang ke-6 ini, kita menemukan Salomo memberikan hikmat kepada putranya dengan 6 kunci kehidupan yang baik, yakni Amsal 3 ayat 1 hingga 12, dengan pujian dan ilustrasi tentang nilai hikmat, Kejadian 3 ayat 13 hingga 24, dengan 6 larangan untuk menuju kehidupan yang bijaksana, Amsal 3 ayat 25 hingga ayat 35. Saya suka menganggap pasal ini berisi nasihat seorang ayah untuk kehidupan yang saleh. Dan bayangkanlah kita semua duduk di kaki Salomo saat dia menyampaikan hikmat dengan ilham dari Allah Roh Kudus. Kita pertama kali mendengar dia berbicara tentang 6 kunci untuk hidup yang baik, yakni kunci umur panjang dan damai. Perhatikanlah bimbingan ayahmu. Pikiran yang sama seperti yang diungkapkan oleh Paulus di dalam Efesus 6 ayat 1 hingga ayat yang ketiga, dikatakan agar anak-anak menghormati ayahnya dan menghargai ibunya. Inilah rahasia umur panjang daripada yang diberikan oleh dunia. Dunia memberikan tips untuk bagaimana diet, bagaimana berolahraga, dan lain-lain. Itu memang penting, tetapi inilah perintah Tuhan dengan janji. Apakah kita menghormati orang tua kita dengan memberikan perhatian yang cermat? Kunci yang berikutnya adalah kunci popularitas. Beberapa orang berpikir cara menuju popularitas adalah ketampanan, kecerdasan, atau kemampuan atletik. Kualitas kebenaran dan belas kasihan adalah kunci popularitas yang langgeng abadi menurut Amsal 3 ayat 3-4. Kebenaran dan belas kasihan lebih bertahan karena mereka itu lebih menarik, lebih menawan. Mereka menemukan kemurahan yang besar di dalam pandangan Allah. Begitu juga di mata manusia. Tidak ada yang suka pembohong. Belas kasih, welas asih, pengampunan dikagumi oleh semua orang. Apakah kita mengembangkan kualitas kebenaran dan belas kasihan dalam diri kita? Saudara, itu adalah kunci popularitas. Kunci yang berikutnya adalah kunci keberhasilan di dalam usaha maupun karir. Mintalah Tuhan mengarahkan jalan saudara. Kata mengarahkan langsung itu artinya adalah menghaluskan atau meluruskan. Tuhan dapat membantu perjalanan hidup kita menjadi lebih lancar dengan berkat-berkat-Nya, dengan petunjuk-Nya. Asalkan di dalam setiap tingkah laku kita, kita mengakui Tuhan dan meminta Tuhan yang menolong kita. Untuk memastikan bahwa Tuhan mengarahkan jalan saudara dan jalan kita semuanya, percayalah kepadanya dengan segenap hati kita. Akui Tuhan dalam segala jalan hidup kita semuanya. Jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri. Apakah kita melibatkan Tuhan di dalam pengambilan keputusan penting di dalam perjalanan karir kita? Kemudian yang keempat adalah kunci menuju kesehatan. Jangan engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Jangan meremehkan efek berbahaya dari kecemasan dan stres. Beberapa otoritas menemukan bahwa 50% dari semua penyakit mungkin terjadi karena dampak psikosomatis. Sistem kekebalan tubuh kita pasti dilemahkan oleh kecemasan dan stres. Rasa bersalah adalah penyebab utama kecemasan dan bisa sangat membebani tubuh kita. Ada juga harga fisik dari dosa, misalnya efek mabuk, mengalami pengerasan hati ataupun sirosis hati. Misalnya orang yang suka hidup seks bebas ataupun free sex, mereka bisa tertular AIDS ataupun HIV. Namun jika kita benar-benar takut akan Tuhan, kita akan menjauhi semua kejahatan itu. Kita akan terbebas dari banyak kecemasan, dari banyak stres,
dan banyak lagi penyakit. Dan itu bagus untuk tubuh kita. Apakah mengembangkan rasa takut akan Tuhan adalah bagian dari program kesehatan kita? Saudara, ini sangat efektif. Mari kita terapkan. Kemudian yang berikut, yakni kunci menuju kemakmuran. Berikanlah yang terbaik untuk Tuhan. Dalam perjanjian lama itu melibatkan membayar persepuluhan dan juga mengutamakan Tuhan. Ketika persepuluhan tidak diberikan, itu mengakibatkan kesulitan. Saat Tuhan bukan yang diprioritaskan atau bukan yang pertama di dalam hidup kita, kamu akan menabur banyak tetapi menuai sedikit. Ya, itu dikatakan di dalam Hagai 1 ayat 6-11. Di perjanjian baru tidak jauh berbeda. Tempatkan Tuhan dan kerajaannya terlebih dahulu, dan kita menikmati pemeliharaannya. Matius 6 ayat 31-33. Memberi dengan sukacita dan murah hati, dan Tuhan akan mengembalikan lebih banyak. Apakah kita telah memberi Tuhan buah sulung dari waktu kita, buah sulung dari tenaga kita, buah sulung dari uang kita? Saudara, pikirkan dan camkanlah itu. Yang berikut adalah kunci untuk menerima didikan atau disiplin dari Tuhan. Hargai disiplin ilahi sebagai tindakan seorang ayah yang penuh kasih. Bahkan orang benar akan dibiarkan menderita. Dan Tuhan bahkan menganggap pantas untuk mengimbanginya di dalam hidup ini. Saudara, contohnya adalah di dalam Ayub, di dalam kehidupannya yang begitu saleh, Tuhan tetap mendidik dia dan membiarkan dia menderita. Nah, ada kalanya Tuhan mengizinkan yang sama di dalam kehidupan kita agar kita memiliki kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang lebih disiplin, dan kehidupan yang naik level sehingga kita semakin serupa dengan Yesus Kristus. Penganiayaan atau kesulitan apapun yang Tuhan izinkan itu untuk kebaikan kita. Kita harus mengharapkan disiplin jika kita ini adalah anak-anaknya. Disiplin akan menghasilkan buah kekudusan dan kebenaran jika kita bersedia dilatih olehnya. Apakah kita menghargai peran positif dari disiplin di dalam hidup kita? Saudara, kalau kita melakukan kesalahan lalu tidak ada disiplin dari Allah, kita tanda tanya besar. Jangan-jangan kita bukan anak Allah. Jangan-jangan kita ini masih anak dunia ini. Betapa diberkatinya banyak jiwa jika orang menerapkan 6 kunci kehidupan yang baik ini untuk mendorong kita agar mengindahkan kebijaksanaan seperti itu. Raja Salomo melanjutkan untuk menggambarkan yang kedua, nilai kebijaksanaan. Terlihat di dalam pujian hikmat Salomo, memberikan kebahagiaan sejati bagi mereka yang memiliki kebijaksanaan dan pengertian, memberikan keuntungan yang lebih banyak daripada perak dan emas murni. Lebih berharga daripada permata, tidak ada yang dapat menyamainya. Nilai hikmat adalah menawarkan umur panjang, kekayaan, dan kehormatan. Nilai kebijaksanaan, nilai hikmat, jalannya adalah jalan yang penuh kebahagiaan dan kedamaian. Nilai hikmat ia menjadi pohon kehidupan bagi mereka yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Apakah kita memiliki penilaian yang tinggi seperti Salomo menilai hikmat? Semoga ya standarnya sama. Lihat penggunaan hikmat Tuhan. Tuhan menggunakan hikmat di dalam tindakan penciptaannya. Ketika menciptakan bumi dan langit, ketika memisahkan air dari air yang dinamakan dengan horizon ataupun cakrawala, dan menciptakan awan di atas langit. Tuhan menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya. Implikasinya bagi kita adalah hikmat yang sama sedang ditawarkan kepada kita untuk menyediakan hidup yang penuh dengan harmoni dan kedamaian. Bukankah kita ingin memiliki kebijaksanaan ilahi yang sama yang membimbing hidup kita? Melihat apa yang dapat dilakukan hikmat bagi kita untuk menjadikan hidup kita sebagai sesuatu yang indah dan menyenangkan selamanya, dengan menawarkan hikmat dan kebijaksanaan yang memberi kehidupan bagi jiwa dan perhiasan keindahan bagi leher kita. Persis seperti yang Yesus inginkan untuk diberikan kepada murid-muridnya di dalam Yohanes 10 ayat 10 dan 15 ayat 11, yakni kehidupan yang berkelimpahan di dalam Tuhan. Untuk membuat hidup kita aman dan terjamin,
Untuk berjalan dengan iman, langkah kita akan diarahkan oleh hikmat. Dengan demikian kita terhindar dari banyak jebakan dan jerat yang dialami oleh orang lain. Untuk membantu kita tidur dengan nyenyak, kita nggak perlu obat tidur, karena kita tidak akan khawatir tentang apa yang mungkin akan terjadi esok hari, karena Tuhan akan menjaga orang-orang kudusnya. Bukankah kita ingin hidup dipenuhi dengan rahmat dan keamanan? Dengan pujian nilai hikmat yang demikian, mungkin kita akan lebih terbuka untuk apa yang ditawarkan Salomo. Terkadang hikmat datang dalam bentuk berbagai arahan, dimulai dengan kata jangan. Jadi sekarang kita akan memiliki 6 larangan atau 6 kata jangan untuk hidup bijaksana. Jangan yang pertama itu adalah jangan takut kepada kekejutan yang tiba-tiba. Janganlah takut kepada kekejutan yang tiba-tiba atau kebinasaan orang fasik bila itu datang. Karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Selain itu, ketakutan adalah indikasi dari iman yang lemah. Biarkan iman menggantikan ketakutan di dalam hidup saudara. Jangan menahan kebaikan, terutama kepada orang yang berhak menerimanya. Sebagai orang Kristen, kita jangan berhutang kepada siapapun. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Jadi, jika seseorang tahu bagaimana berbuat baik, tetapi tidak melakukannya, dia berdosa. Sebab itu, jikalau orang yang tahu berbuat baik, padahalnya tiada diperbuatnya, maka menjadi dosalah baginya. Yakobus 4 ayat 17. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan seiman kita. Karena itu, jika kita mendapat kesempatan, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, khususnya kepada keluarga di dalam iman. Galatia 6 ayat 10. Jangan menunda kebaikan. Jika saudara mampu melakukannya hari ini. Penundaan adalah sikap egois yang serius. Kita mungkin tidak memiliki kesempatan lain. Penundaan dalam melakukan kebaikan adalah kejahatan besar. Jangan merencanakan kejahatan, terutama terhadap sesama yang tinggal bersama-sama di dekat saudara tanpa merasa curiga. Seorang sesama mengharapkan saudara untuk menjadi tetangga, dan memang seharusnya demikian. Hati yang merencanakan kejahatan adalah kekejian bagi Tuhan. Rencanakan yang baik-baik terhadap sesamamu, agar dia dan Tuhan juga merencanakan yang baik terhadap saudara. Jangan bertengkar dengan semena-mena dengan seseorang, terutama jika dia tidak melakukan apa-apa. Memulai pertengkaran adalah seperti membuka jalan air. Jadi, undurlah sebelum perbantahan dimulai. Pertengkaran dapat dengan mudah merusak reputasi seseorang. Serahkan pembalasan kepada Tuhan dan berusahalah untuk mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Jangan iri hati kepada orang yang melakukan kelaliman. Jangan iri hati kepada penindas atau memilih jalannya. Seperti yang terlihat sebelumnya, si penindas akhirnya terjerat sendiri oleh jebakannya. Tuhan adalah pembalas kepada mereka yang menindas orang miskin. Tuhan akan memberkati orang yang jujur dan adil, yang rendah hati dan bijaksana. Tuhan akan menjerumuskan orang yang fasik ke dalam kecelakaan. Dia akan mencemooh yang tercela, dan rasa malu akan menjadi warisan orang bebal. Jangan iri hati dengan kemakmuran orang jahat, karena mereka tidak akan pernah sekaya orang benar. Kesimpulan, jadi kita menemukan bahwa nasihat ayat untuk kehidupan yang saleh mencakup 6 kunci untuk hidup yang baik, estimasi ketinggian tentang nilai hikmat, dan 6 larangan untuk hidup bijaksana. Pasal ini bukan semua hikmat yang ditawarkan Tuhan. Lebih banyak akan dibagikan di dalam wacana yang akan datang, di dalam renungan-renungan besok dan lusa dan seterusnya. Kita akan membahas pasal 4-9.
banyak yang bisa ditemukan juga di dalam Amsal pasal 10 hingga pasal yang ke-13. Tentu saja, Yesus Kristus adalah gudang hikmat dan pengetahuan yang paling utama. Kolose 2 ayat 3. Dan banyak penafsir yang merujuk bagian Amsal 3 ayat 13-20 adalah sebagai referensi terselubung tentang Yesus. Apakah kita bersedia untuk membiarkan hikmat Tuhan dalam semua manifestasinya membimbing kita di dalam hidup ini? Sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah pelajaran hikmat itu begitu dahsyat, begitu kaya, dan begitu penuh dengan pesona? Kiranya setiap diri kita tidak menyia-nyiakan setiap hikmat yang Tuhan Allah tawarkan setiap hari. Tetap semangat dan hidup bijaksana. Shalom.